Tapi ini malam saya tidak bahas Pak Sambo, saudara-saudara. Saya tidak ada urusan dengan Pak Sambo. Saya serahkan ke hukum, kita doakan saja. Kalau hari ini saya menikmati berkat pelayanan, saya lihat memang yang saya lewati tidak mudah. Dan saya tetap tidak malu. Saya bertobat di sekolah saya bersaksi dari kelas ke kelas. Guru-guru semua saya injili. Sampai dianggap gila. Tapi tidak sedikit yang dipulihkan Tuhan. Dan hari ini mereka setia melayani dengan kami. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anda bisa maju ke depan sejauh Anda bisa mendapatkan tempat. Silakan maju ke depan. Yang mau didoakan maju ke depan. Ayo silakan maju ke depan. Biar Roh Kudus bekerja. Baik, shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat keluarga besar GBI Glow, Bapak Gembala, Senior Pastor, dan juga teristimewa pengurus pemuda yang mengizinkan atau menerima saya sekali lagi sebagai teman sekerja di ladang Tuhan untuk kita sama-sama spesial KKR pemuda dan remaja supaya kita sama-sama bangkit di zaman ini. Amin, saudara-saudara. Indonesia membutuhkan kita, gereja Tuhan membutuhkan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan untuk kita dilengkapi terus-menerus. Dan acara seperti ini saya percaya atas izin Tuhan bisa berlangsung. Dan Tuhan baik, saya datang bersama istri terkasih yang terus berusaha menemani saya. Ibu Gembala bisa berdiri sebentar, istri saya maksudnya ya. Oke, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Istri saya ini ASN, saudara-saudara. Tapi kemarin beliau sudah ambil cuti di luar tanggungan negara. Artinya tidak terima gaji karena harus menemani saya pelayanan. Selain itu, putra saya yang ketiga itu autis. Saudara-saudara, jadi dengan kebutuhan khusus, maka kami berdua harus extra time untuk memberi perhatian lebih penuh kepada anak-anak saya. Tahun 2019 saya pertama kali khotbah di Glow. Waktu itu saya sudah perkenalkan panjang lebar diri saya dan saya sudah perkenalkan anak-anak saya. Tapi kesempatan yang kemarin dan hari ini belum. Jadi saya mau kasih kenal dulu. Saya Pendeta Mel Atok, istri saya Yvonne Atok. Kami menggembalakan satu gereja di Kota Kupang, Gereja Amazing Grace, yang dikenal dengan bengkel orang-orang berdosa. Jadi itu bengkel, itu gereja. Kalau orang masuk itu gereja, wah, satu, bahasa kami di NTT bilang satu batau satu. Di sini itu kalimat kok bisa gitu loh. Kok bisa jadi kolektan, kok bisa jadi singer, kok bisa jadi parkir. Karena bapak-bapak di gereja kami itu komitmen urus parkir aja. Itu bapak-bapak yang latar belakang masa muda mereka hancur-hancur semua, tapi dilawat oleh Tuhan. Ada yang ASN, ada yang pengusaha, ada yang polisi, dan macam-macam. Dan puji Tuhan, gereja itu atas izin Tuhan, dari waktu ke waktu Tuhan juga yang melipat gandakan jiwa-jiwa, dan itu semua pasti anugerah Tuhan. Saya dan tim terbiasa melakukan KKR dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, kelurahan ke kelurahan. Dan kami lihat melalui KKR itu penuaian terjadi, saudara-saudara. Sejak corona dilarang ada perkumpulan seperti itu, tapi setelah pandemi menjadi endemi, KKR seperti itu berlangsung lagi. Dan waduh, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Anak saya ada 4. Memang saya berdoa sejak pacaran. Saya dan istri sudah komitmen kalau jadi kita berdoa minta anak 4 laki-laki semua. Begitu. Saya suka anak laki-laki, istri juga suka anak laki-laki. Ponakan perempuan saya juga banyak, toh jadi anggap aja anak saya juga. Jadi kita berdoa dan kita punya komitmen
memberikan nama anak kita kelak kalau dapat, namanya lain daripada yang lain. Tidak ada di seluruh dunia. Tidak ada dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao. Tidak boleh ada. Di Glo juga tidak ada nama anak seperti nama anak-anak saya. Jadi kami komitmen kalau dapat minta laki-laki 4 Tuhan kasih, maka nama anak-anak kami seturut urutan abjad. Begitu. Anak pertama dari A sampai F, anak kedua dari G sampai L, anak ketiga dari M sampai S, anak keempat dari T sampai Z. A sampai F bacanya Apsdev. Itu nama anak saya tuh. Anak udah 11 tahun. Ya, nanti hadiah ulang tahun dia, saya November ini bawa dia ke Israel. Jadi ulang tahunnya di Israel. Saya rencana langsung baptis sama dia, tapi dia bilang belum siap. Apsdev Melchris Joines Hormoatok. Ya, yang kedua GHIJKL bacanya Gitskel. Tidak ada di Glo, saya yakin. Seluruh gereja Betel Indonesia tidak. Anak ketiga MNOPQRS bacanya Mnopkirs. Right? Anak keempat T sampai Z Tuvexis. Dan saya adopsi gaya orang Yahudi dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka. Orang Yahudi kalau kasih nama kepada anak ada artinya, dan artinya selalu ada hubungan dengan Tuhan Allah. Daniel, Allah hakimku. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismail dari kata Shema dan El, Allah mendengarkanku. Jadi Apsdev itu anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskel, generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality Raja Sorgawi. Tuvexis, belum ada arti karena saya masih pusing, saya masih berdoa. Kalau Tuhan berkenan. Haleluya. Serius itu ribet ya. Jadi saya bilang sama istri, kita doa dulu. Karena yang 3 tuh kita doa baru kasih nama tuh artinya. Yang keempat, keburu ada belum siap. Ya kan? Tapi puji Tuhan, anak-anak kami persembahkan untuk Tuhan. Harapan kami ialah kelak mereka akan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mau dipanggil jadi dokter kek, mau jadi apa kek, ujung-ujung jadi pendeta juga nanti. Kan kalau kami gereja karismatik kan ada kemudahan itu, saudara-saudara, bahwa gelar pendeta tuh pemberian sinode. Asal anaknya bertobat, komitmen jelas, punya hati yang luar biasa, terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Kenapa tidak seperti itu? Nah, itulah gereja karismatik ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dikasih tahu oleh teman-teman pengurus pemuda bahwa tema kita, tema besar kegiatan ini adalah jangan malu. Ya, maka nats yang saya pilih sebagai nats pembuka terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Sementara ayat disiapkan, pengurus kaum muda, tolong berikan saya air. Sebelum saya baca ayat, Yesus berkata, aku haus. Saya tadi punya air, saya lupa bawa. Maksudnya air di ruangnya Bapak. Begitu, sudah ada tapi saya lupa bawa. Sorry ya teman-teman, yuk nggak apa-apa. Sebelum saya baca ayat kan. Yesus berkata, aku haus. Haleluya. Mari 2 Timotius pasal
2 ayat 15. 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sekali lagi, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dialamatkan kepada anak rohaninya yang sah, yaitu Timotius. Kenapa Timotius disebut anak rohaninya Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus menjadi alat Tuhan untuk pertobatan Timotius. Melalui pelayanan Paulus, pengajaran Paulus, Tuhan melahirbarukan atau mengubahkan yang namanya Timotius, saudara-saudara. Maka disebut sebagai anak rohani. Dan biasanya hubungan rohani seperti ini pengaruhnya sangat kuat, saudara-saudara, antara satu dengan yang lain. Dan saya memang percaya bahwa sampai hari ini, kalau ada orang bisa bertobat, ada orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan pendeta-pendeta, jelas itu anugerah semata-mata. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Artinya untuk pertumbuhan, perkembangan bahwa atau pertobatan seseorang, segala kemuliaan, segala hormat, segala puji-pujian hanya bagi Tuhan. Tapi bagaimanapun relasi kita sebagai anak rohani dan bapa rohani, sebagai jemaat dan gembala, sebagai pembimbing dan yang dibimbing, tentu tidak bisa dibuang begitu saja atau diremehkan begitu saja. Jadi hubungan antara Paulus dan Timotius begitu dekat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan menarik bahwa ayat ini dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu. Supaya bisa berkenan kepada Allah, tentu ada banyak hal. Kalau kita belajar di Alkitab, ada banyak hal. Tetapi sesuai dengan tema yang diangkat oleh pengurus pemuda Glow di tempat ini, sorotan khusus kita pada malam ini adalah supaya tetap berkenan kepada Allah, kita jangan malu. Biasanya kalau orang mau berkenan kepada manusia, berkenan kepada sesama, dia cenderungnya cari aman, dia tidak berani ambil resiko, dia tidak mau memberikan warna yang jelas. Makanya dia malu untuk bersaksi, dia malu untuk tampil, dia malu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena orang seperti ini hanya menyukakan hati manusia. Tapi ayat ini mengatakan, usahakanlah kamu berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Tuhan mengingatkan kita untuk urusan malu ini. Siapa yang malu bersaksi tentang Tuhan, pada waktu Tuhan datang, dia jangan coba-coba, pakai bahasa kami apa ya, jangan coba-coba tas sosok tuh. Dia jangan coba-coba datang dan bilang, oh aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Masalahnya Tuhan selalu pantau dari sorga. Orang ini tidak berani, orang ini malu, orang ini cari aman. Bagian Yesus kembali dalam penghakiman, langsung mengatakan, saya Kristen, saya sudah dibaptis, saya biasa ikut gereja, ibadah kesekian, dan lain sebagainya. Yesus berkata, kalau engkau malu menyaksikan aku dan perkataanku di angkatan yang jahat ini, aku juga akan malu bersaksi tentang engkau di hadapan Bapakku. Markus 8 ayat 38. Perhatikan ya. Saudara lihat, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini.
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, Yesus pasti kembali, dan Yesus yang kita sembah, atau Yesus yang adalah pusat pujian penyembahan kita sebagai orang percaya, Dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Firman Allah berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa apa? Yesus adalah Tuhan. Pada waktu Yesus datang, setiap lutut bertelut. Ada yang bertelutnya karena percaya, tapi ada yang bertelut karena terpaksa. Mau gak mau harus bertelut, pasti. Karena waktu Yesus datang itu, semua yang maki-maki Yesus, semua yang hina-hina Yesus, yang masih hidup pada waktu itu dalam posisi tetap menolak Dia, akan tersungkur dengan terpaksa, tapi tidak mungkin masuk surga. Beda dengan kita yang sudah percaya Dia, kita akan tersungkur dengan penuh cinta, dengan penuh hormat akan Dia. Maka dari itu, sebelum waktu itu datang, kita perlu komitmen untuk tidak malu atau jangan malu dalam urusan memproklamasikan iman kita kepada dunia. Amin, kekasih Tuhan. Kita tidak boleh mencari kesenangan manusia, tapi harus mencari kesukaan Allah. Galatia 1 ayat 10, Paulus bilang begini. Mari kita baca sama-sama, saudara-saudara. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara, ini luar biasa ya. Konsekuensi jadi orang Kristen, bukan cuma jadi pendeta loh, jadi orang Kristen itu harus beri warna yang jelas. Yesus bilang, mengaku aku mengaku kamu. Menyangkal aku menyangkal kamu. Orang yang dikuasai oleh roh perhambaan yang begitu rupa sampai membuat dia malu, dia takut, punya kecenderungan lebih jaga perasaan manusia, lebih jaga apa kata orang, apa penilaian orang, dan dia tidak peduli dengan prinsip-prinsip kebenaran yang pernah dia terima. Mungkin di gereja, waktu pendeta khotbah dia aminnya paling besar, haleluyanya paling besar. Waktu nyanyi, angkat tangannya paling tinggi. Tapi dengar saudara-saudara, dengar, itu belum bisa dikatakan kita memang Kristen sungguh-sungguh. Kalau belum ada tantangan, kalau belum diperhadapkan dengan pilihan, semua bisa berkobar-kobar, semua bisa bernyala-nyala. Seperti Petrus, waktu belum ada tantangan, waktu belum ditanyai, Petrus bilang, Tuhan, yang lain tergoncang imannya, aku tidak. Aku rela di penjara, aku rela mati untuk Tuhan. Semangat luar biasa. Kapan? Belum ada tantangan. Kapan? Belum ada masalah. Kapan? Belum diperhadapkan dengan pilihan, saudara-saudara. Tapi ketika sudah diperhadapkan dengan pilihan, segala semangat, segala komitmen buyar. Nah, oleh karena itu, KKR atau kegiatan ini sebenarnya kita semua mau diperlengkapi. Karena tantangan sesungguhnya setelah pulang dari KKR. Amin. Orang-orang muda, tantangan sesungguhnya setelah pulang dari KKR, kembali ke kampus, ya, kembali ke tempat kerja, kembali ke keluarga. Disitulah saudara-saudara kita akan diperhadapkan dengan hal-hal tersebut untuk memperlihatkan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan atau tidak. Ya memang kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan baik-baik firman Allah, kita akan menjadi orang yang salah langkah, cari aman, atau berharap pujian dari manusia. Ada orang tuh yang bagus loh, pelayanannya semangat, pelayanannya luar biasa, tapi karena gembalanya tidak pernah puji dia, akhirnya dia jadi malas pelayanan, malas bersaksi dan lain sebagainya.
Saya kemarin dalam sebuah ibadah kaum pria di gereja kami, saya juga baru tahu. Karena kalau bapak-bapak khotbah saya sering hadir. Bapak-bapak atau ibu-ibu, siapapun asal saya ada di gereja, saya pasti hadir untuk memberi dukungan. Dan saya sudah biasa mengatakan kepada mereka tentang hukum tabur tuai. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Saya ini kan mau didengar. Jadi kalau orang ngomong, saya pasti dengar. Dan saya memberi perhatian sungguh-sungguh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, bahkan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang kami kasih latihan khotbah di gereja, itu tidak tamat SD. Tapi memang kemampuan bicaranya luar biasa. Bahkan ada yang tidak tamat sekolah tapi pengkhotbah KKR. Sampai teman-teman saya yang sekolah teologi pun kaget, luar biasa. Khotbahnya berapi-api dan khotbahnya tuh secara ilmu tafsir tidak salah. Saya dengar ada mahasiswa teologi di sini ya, dari Petamburan. Oh wow, seminari Betel ya. Saya pernah kenal orang di NTT tidak tamat SD, khotbahnya luar biasa. Saya tanya sekolah teologi di mana? Dia tidak tamat SD. Wow, itulah Tuhan ya. Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang dunia, apa yang tidak berarti, itu yang Tuhan angkat, Tuhan pilih untuk mempermalukan orang-orang pintar. Dan hebatnya orang-orang yang dipandang rendah ini, kayak tema kita, mereka tidak malu. Asal pegang mikrofon, ratakan tanah bergelombang. Lalu adalah kaum pria khotbah. Dia bilang ternyata dulu ada yang pelayanan dengan kita, tapi sekarang tidak pelayanan lagi karena katanya Bapak Gembala tidak pernah puji dia. Saya bilang yang mana ya? Karena sorry ya, kadang-kadang kita khotbah capek. Ibadah kita 3 kali. Saya khotbah semua karena materinya harus sama. Jemaat yang datang berlainan. Jadi khotbah materi harus sama. Ini kapan mau senyum, kapan mau say hello. Ya kadang-kadang itulah ya. Jemaat selalu minta pendeta mengerti mereka. Mereka tidak mau paham pendeta. Pendeta itu jemaat 10 masalah 10. Serius. Jemaat 100 masalah 100. Jemaat 200 masalah 200. Tidak sedikit loh pendeta gantung diri. Tidak sedikit loh. Tapi sudah pasti bukan saya dan Pak Gilbert. Karena kita cuek. Kita tipe orang, lu omong sampai lu yang mati, kita tetap hidup dan bernyala-nyala. Tapi akhirnya saya, padahal saya sudah ngomong loh. Saya dan Ibu Gembala dan istri saya sudah ngomong. Bapak Ibu, kalau kami tidak sempat menegur sapa, maklum ya. Kami juga ngos-ngosan, capek. Jadi mungkin wajah kami seperti itu. Kadang-kadang saya belajar tuh materi gak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi, jam 5 pagi sudah harus bangun. Jam 7 harus ibadah. Jadi maklumlah, pendeta juga ada masalah. Begitu. Maka diberkatilah jemaat-jemaat yang paham akan hal ini. Amin. Anda adalah pencipta pendeta-pendeta semangat. Kalau Anda mengerti, iya. Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda adalah penyebab pendeta gantung diri. Haleluya. Oh, saya mulai ngerti. Ternyata ada orang yang patah semangat, tidak mau bersaksi lagi, gara-gara katanya tidak ada support dari pemimpin. Wow. Saya pernah baca satu ilustrasi, menarik sekali. Ada pendeta, misionari dari Amerika, memberi diri jadi misionari di Cina. 40 tahun di Cina. Berkorban habis-habisan, ulang-ulang masuk penjara. Oh, di Cina waktu itu menurut cerita itu sulitnya minta ampun, dikejar-kejar, ditangkap, dimasukin ke sel, bebas ditangkap lagi, dimasukin ke sel, ibadah gereja di bawah tanah dan lain sebagainya. Tapi 40 tahun kemudian dia pulang ke China. Waktu sampai dia pulang ke Amerika. Pada waktu dia pulang bersamaan dengan seorang selebritis yang baru selesai konser di Amerika, di Cina. Waktu mendarat di New York, dia lihat dari jendela pesawat
Manusia banyak. Maka di pikiran dia, puji Tuhan, tidak sia-sia. 40 tahun saya jadi misionari di Cina. Antara ada nanti Anda, mati hidup tidak jelas. Sekarang saya pulang, orang-orang sudah tunggu mau sambut saya. Dia pikir mau sambut dia. Waktu dia turun, dia melambai-lambaikan tangan. Semua tanya, siapa? Maksudnya ini dalam rangka apa melambai-lambaikan tangan? Iya kan? Singkat cerita, dia kecewa. Dia bilang, Tuhan, saya pulang, saya pikir mereka mau sambut saya, tahu-tahu tidak. Selebritis itu yang baru pulang konser dari Cina, dari Cina keluar, ternyata itu fans selebritis itu. Selebritis itu pergi ke Cina cuma 1 hari untuk konser lagu sekuler, pulang langsung sambutan luar biasa. Hamba Tuhan itu 40 tahun melayani, tidak dapat sambutan. Maka dia kecewa berat, dia marah-marah sama Tuhan. Ada suara ingatkan dia, anakku, pujianmu bukan dari dunia, pujianmu dari surga. Amin. Paulus berkata, Timotius, usahakanlah kamu berkenan kepada Allah, jangan malu. Banyak orang yang berusaha berkenan kepada manusia, akhirnya menjadi tidak berkenan kepada Allah. Percayalah orang-orang muda, kalau Anda tidak malu, Anda akan melihat yang memberi hormat kepada Anda mungkin bukan pendeta, mungkin bukan keluargamu, mungkin bukan sesama, tapi Bapa di sorga pasti menghormati Anda. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama 1, 2, dan 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati Bapa. Haleluya. Makanya saya juga salah satu pendeta yang tidak disukai orang. Apalagi kalau di kalangan kelompok tertentu, kalau saya sudah bicara ya apa adanya gitu loh. Karena saya berusaha mencari perkenanan Allah. Saya sudah bersaksi di mana-mana. Saya ini pendeta cari aman, bukan cari aman dengan Kapolda, bukan cari aman dengan gubernur, bukan cari aman dengan wali kota, bukan cari aman dengan keluarga, bukan cari aman dengan penyumbang-penyumbang di gereja, tapi saya cari aman dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tahu dengar satu dosa, kau tidak ngomong, hati-hati loh. Orang itu mati, nyawanya Tuhan tuntut dari saya. Beda kalau kita udah ngomong, dia tidak mau dengar, dia mati, innalillahi, selesai. Tapi saya aman. Makanya saya menyebut diri saya cari aman dengan Tuhan Yesus. Tidak jarang saya dikatain pendeta gila, pendeta makam puji, aduh macam-macam lah. Tapi ya saya tetap dengan Tuhan, saya evaluasi diri, saya juga periksa diri. Kadang-kadang kan jujur aja, saya jujur aja. Kadang-kadang semangat-semangat ada makam pujinya juga. Ini harus jujur loh. Saya begitu, saya coba cek and recheck, tanya istri, menurut mama bapak makam puji tidak? Ya lumayan lah. Tapi itu istri jujur, istri baik, diberkatilah engkau, haleluya. Iya, istri saya kadang-kadang sudah tenang-tenang, mama diam, kenapa? Minta maaf ya, khotbah bapak tadi kayak agak sombong loh. Benar, mama jangan bercanda loh, serius. Tapi beliau kan paling tahu saya kapan lagi tenang, dimasakin makanan enak, sudah enak, saya mau ngomong. Sudah enak baru diomongin. Itu jujur. Tapi dengan adanya istri saya atau orang-orang di sekitar saya yang tulus, karena kami pegang prinsip Alkitab, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini mereka tulus, kasih masukannya benar, kasih masukannya betul, supaya kami juga koreksi, perbaiki diri, begitu ya. Tapi tujuannya supaya tetap menjadi hamba Tuhan. Jangan malu, jaga perasaan Tuhan di atas segala-galanya.
Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ketika kita tidak malu, melainkan berani berusaha menyenangkan Tuhan, di mana Tuhan suruh kita pergi, melayani sesuai dengan tuntutan-tuntutan Tuhan, pasti kita menderita. Amin. Nah, menderitanya dijauhi teman, dianggap orang aneh dan macam-macam, tapi tidak ada masalah. Lebih baik menderita karena Injil daripada menderita karena kejahatan. Iya, saudara-saudara, banyak orang menderita ternyata setelah cek and recheck memang jahat. Kayak saya di masa lalu, saya tuh banyak menderita. Ini kepala nih bocor semua nih. Kalau saudara lihat ini pecah semua nih, baku bage, baku hantam di jalan-jalan, cabu parang, padahal kurus kering. Kami kalau di NTT tawuran itu pakai bom, pakai panah, bom ikan. Karena banyak anak-anak kan bekerja cari ikan. Itu ada namanya bom ikan. Bomnya nama bom ikan, tapi mereka pakai bom orang. Itu orang bisa mati loh. Bom, panah, parang, kalewang, apa segala macam. Oh, saya nih biar kecil-kecil begini, tapi memang kayak yang tadi tuh, makam puji. Maju paling depan, kenapa? Apa? Ada senior saya bilang begini, "Woi Mel, mundur, kenapa?" Buka baju kaos, putar, apa? Orang pakai panah, pakai bom, saya putar baju kaos. Apa? Saya lihat kok kayak ada batu meteor dari sana. Batu meteor, tahu-tahu memang batu ini paving block, batu trotoar, hinggap di kepala. Aduh, memang ini saudara, ini sudah berapa puluh tahun nih tidak hilang. Anda bisa bayangkan waktu kena itu seperti apa. Ini mata kayak mau turun semua. Akhirnya saya bilang begini, kalian maju, saya mundur. Hancur. Itu yang Alkitab bilang, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Makam puji, batu trotoar hinggap di mata kanan. Iya kan? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menderita bukan karena benar, jahat. Menderita sebagai pembunuh, pencuri dan lain sebagainya. Makanya Petrus pernah kontraskan menderita yang benar menurut Alkitab dan menderita yang tidak benar. 1 Petrus 4:15 lebih dahulu, ayat 15. Janganlah apa? Ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saudara tahu istilah pikul salib? Pikul salib itu definisinya menderita karena cinta Tuhan. Itu salib. Menderita karena taat Tuhan. Menderita karena jaga kekudusan. Menderita karena setia melayani. Menderita karena berani tampil beda dengan dunia ini. Anda taat, Anda hidup kudus, Anda cinta Tuhan, Anda berserah kepada Allah, pasti dunia benci kamu. Karena Yesus berkata, kalau dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Dunia membenci kamu karena dunia lebih dahulu membenci aku. Jangankan yang dari luar, saya bertobat awal latihan khotbah. Kan sering nonton Pak Gilbert khotbah. Pendeta, ya kan saya bertobat masih muda kan. Jadi pendeta-pendeta senior di Indonesia ini kan seringlah kita nonton di TV. Pak Gilbert berapa? RCTI itu baru 25 tahun kali Pak Gilbert. Lalu yang lain-lain. Jadi apalagi sekolah teologi di Jakarta sini kan saya sekolah teologi. Saya tukang sapu gereja di GBI Kemuliaannya Memulihkan. Yang digembalakan oleh orang tuanya Semi Simorangkir. Kak Sari Simorangkir punya papa mama, itu gembala saya. Saya tukang sapu gereja, mahasiswa teologi tapi magang di situ. Ya, banyak juga keonaran saya di situ. Ibu gembala itu paling tahu sebelum nikah loh ya. Jadi saya ngefans banget hamba-hamba Tuhan.
Habis sapu gereja, susun alat semua sama teman-teman pengerja, langsung pergi ke Tiberia Center. Waktu itu ada jadwal pagi jam 1 lah, jam 2. Lalu pokoknya semua gereja di situ saya hantam semua. Jalan kaki, tidak ada duit. Saya serius loh ini. Serius, tapi rindu banget jadi pengkhotbah. Rindu banget jadi hamba Tuhan. Rindu, saya udah sekolah teologi tuh. Apa aja saya hantam. Mau disuruh apa, mau babat rumput apa, pelayanan pokoknya. Tidak malu. Kadang-kadang saya sementara ngepel gereja, sementara khotbah, mikrofonnya ya gagang sapu dan pel. Salam saudara-saudara, firman hantam, serius. Jadi sudah dapat homiletik di sekolah teologi ya, belajar. Jangan hanya bikin-bikin muka manis, belajar. Oh iya, saya serius. Saya tuh, jadi kadang-kadang ada jemaat yang lihat jemaat yang begini, gila. Dikirain saya gila, padahal rindu banget. Saya ini paling tidak pusing omongan orang. Asal saya tahu itu kebenaran, saya tahu itu adalah proses Tuhan, saya akan lakukan sungguh-sungguh karena saya percaya siapa setia perkara kecil, Allah akan beri perkara besar. Pertama, khotbah hanya pakai gagang sapu, bukan pakai mikrofon. Khotbah di kursi kosong. Sekarang puji Tuhan, khotbah kursi diisi semua. Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi ada yang menyedihkan. Satu kali saya lagi latihan khotbah di rumah saya. Tiba-tiba saya lihat ada bayangan hitam dari belakang. Wih, bapak saya bawa balok. Kan saya dibesarkan dari bapak saya Katolik, mama saya Protestan. Jadi mereka tuh aneh kalau dengar orang khotbah siang-siang. Saya khotbah pimpin pujian sendiri, khotbah sendiri. Serius. Nyanyi glory, serukan nama Yesus, bangkit saudara-saudara. Siang-siang, bapak pas jam tidur. Bapak kok ada apa di sebelahan? Wah, maka bayangan hitam dari belakang. Wih, dia hantam saya, hampir mati saya. Kau anak setan. Jadi, saya kalau lihat orang melayani Tuhan, sebentar semangat, sebentar down, sebentar berapi-api, sebentar hilang. Saya bingung ini orang nih prosesnya bagaimana ya. Saya dianiaya dari dalam rumah. Saya tidak mundur sampai hari ini. Saya bilang, saya punya prinsip kalau mau gila-gila betul, mau jahat-jahat betul, mau pelayanan-pelayanan betul, mau mencangkut jiwa betul. Saya bilang saya sudah maju, tidak akan kembali. Mereka bapak saya lagi sumpah saya, tanda mulut saya, bapak saya nih, tanda mulut saya. Dia ke Jakarta, ketemu teman-temannya preman semua, pasti balik jadi penjahat. Orang tua di mana-mana kalau anak bertobat dia dukung. Bapak saya bertobat bukan dukung. Lihat aja dia pulang, pasti tagih hutang. Katanya. Saudara-saudara, singkat cerita, saya mengalami proses gila-gilaan. Ulang-ulang mau dibunuh mati dari dalam rumah, padahal Kristen loh. Mereka aneh kalau anak bertobat. Rumah saya itu kalau makan pasti uang judi semua. Serius, satu keluarga penjudi. Jadi satu kali saya minta kesempatan bicara, bapak, mama semua, saya mohon ya kita jangan makan pakai uang judi lagi. Kalau masih ada makanan di rumah ini pakai uang judi, saya tidak akan makan. Saudara pikir mereka senang? Mereka bilang begini, bagus. Good. Wah, hebat ya, udah hebat sekarang ya. Semangat. Semangat kau, maju terus. Saya punya pemikiran, mungkin saya proklamirkan itu pada sedih gitu loh. Waduh, anak kita udah bertobat. Udahlah, kita bertobat gitu loh. Pikir saya gitu. Mana ada. Mana ada. Saya tidak akan makan kalau masih ada uang judi. Oke. Maju terus. Besok saya nggak tahu, pulang mau sendok makan. Abang saya datang, oi, uang judi tuh. Wih, saya pusing juga. Akhirnya saya makan di rumah hamba Tuhan, betul. Saya pergi makan di rumah orang dalam waktu yang lama. Judi semua, judi semua.
Sudah begitu judi lagi pakai lagu agama lagi. Serius. Kalau kadang-kadang cari kartu urut dia tuh menyanyi. Gembala baik, haleluya. Bersuling askop, haleluya. Makanya saya menderita lah. Baru itu dari rumah, belum yang tetangga. Makanya saya bingung. Tetangga, saya kan udah bertobat, pegang Alkitab. Mau ke persekutuan doa. Pas saya lewat tuh ada yang hitung. 1, 2, 3. Nabi palsu. Nabi palsu, serius. Makanya saya bingung. Ini orang-orang bertobat rasa gak sih? Nabi palsu. Lewat tetangga yang berikut 1, 2, 3. Gereja setan. Lu kira saya Mongol? Aduh, nabi palsu, gereja setan, segala macam saya kena. Makanya saya bilang, waduh luar biasa ya. Kalau hari ini saya menikmati berkat pelayanan, saya lihat memang yang saya lewati tidak mudah. Dan saya tetap tidak malu. Saya bertobat di sekolah saya bersaksi dari kelas ke kelas. Guru-guru semua saya injili. Serius. Sampai dianggap gila. Tapi tidak sedikit yang dipulihkan Tuhan. Dan hari ini mereka setia melayani dengan kami. Jadi kalau bicara tentang jangan malu, kita tuh perlu malu kalau menderitanya gara-gara kita jahat. Menderitanya gara-gara hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Tapi yang memuliakan Allah jangan malu. Ayat 16 dari 1 Petrus pasal 4. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Timotius. Kurang lebih ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi penyebab Timotius bisa saja malu. Karena tidak mungkin tahu-tahu Paulus ingatkan dia, jangan malu, jangan malu, jangan malu. Disinyalir memang Timotius sempat dikuasai oleh perasaan itu, saudara-saudara. Tapi apa penyebabnya? Yang pertama, penyebab Timotius bisa malu gara-gara latar belakangnya, Bapak Ibu terkasih. Latar belakang keluarganya. Timotius itu harus melayani, mayoritas ketemu dengan banyak orang Yahudi. Di dalam kalangan Yahudi, Bapak Ibu atau orang-orang muda, di kalangan Yahudi itu mereka anti yang namanya keturunan hasil kawin campur. Timotius ini mamanya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Kelihatan di Kisah Para Rasul 16. Mulai ayat 1, saya minta saudara-saudara baca ayat pertama. 1, 2, 3. Jadi anak ini adalah anak hasil perkawinan campur. Ayat 2, orang-orang muda 1, 2, 3. Ayat 3 sama-sama. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi supaya bisa nyaman di kalangan orang Yahudi, dia harus disunat. Karena orang tahu bapaknya orang Yunani. Ini sunat bukan sebagai syarat keselamatan. Sunat di sini hanya sebagai pemicu untuk kontekstual Timotius dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Jelas bahwa ini latar belakang keluarga yang mungkin bisa menyebabkan Timotius malu kalau tampil di kalangan orang Yahudi. Saya tidak tahu dengan latar belakang keluarga dari orang-orang muda yang hadir di sini. Saya tidak tahu latar belakang kalian. Tapi memang kadang-kadang ada sejumlah orang muda yang malu tampil karena latar belakang atau masa lalu pribadinya dia, atau mungkin karena keluarganya. Seperti yang saya bagi, di mana-mana saya bersaksi apa adanya.
Saya ini, kawan-kawan, saya ini anak hasil perzinahan. Kami semua, kami 4 bersaudara, itu papa dan mama tidak nikah. Jadi kami ini anak hasil perzinahan, kumpul kebo aja. Tidak ada nikah gereja. Kapan mereka nikah? Setelah saya tamat sekolah teologi dari Jakarta, saya pulang, baru saya urus papa dan mama nikah. Dulu kami tidak ada kekuatan, saudara, karena alasan adat lah, inilah, itu lagi. Apalagi orang tua, kita baru ngomong sedikit, dia bilang, saya yang kasih makan kau. Lu tutu mulu. Nah kalau kami di NTT begitu, tutu mulu, beta yang kasih makan lu. Bukan lu yang kasih makan beta. Jadi jangan sok ngajar lu ya. Anak kemarin lu pakai bahasa Kupang, mulu babo susu. Tahu mulu babo susu? Maksudnya lu tuh baru, lu anak kemarin mulu masih bau susu gitu loh. Mulu babo susu, sok mau ajar saya. Jadi memang setengah mati, saudara. Tapi setelah saya STH pulang, ada beban yang luar biasa. Saya omong baik-baik dengan keluarga saya, papa dan mama saya. Mama, kita nih anak-anak terkutuk semua nih. Kita nih anak-anak haram loh. Papa dan mama tidak pernah nikah. Ini hanya duduk-duduk setuju jadi. Jadi tolong dulu dikuduskan. Akhirnya saya urus semua sampai diteguhkan nikah mereka. Setelah itu saya lihat Tuhan berkati loh. Dan saya tidak malu bersaksi ini kepada adik-adik semua. Saya tidak malu. Saya dimanapun saya cerita. Saya punya masa lalu lebih rusak lagi. Saya ini tukang pencuri kelas berat. Jemuran tetangga. Dengar. Jemuran tetangga yang terlambat angkat. Lebih dari jam 10 malam saya anggap sumbangan. Saya akan bantu angkat. Dan saya simpan di lemari saya. Oh dulu kalau asal pakai baju bagus, celana bagus, jemuran. Tapi yang ini tidak lagi loh ya. Ini ada beberapa mata yang lihatnya jangan-jangan ini juga. Oh ini tidak, ini sudah karena Injil semua. Kalau dulu jemuran. Dulu adalah di tempat ibadah orang yang suka kasih makan dewa-dewa mereka, apel ayam, kami lewat rata. Mereka bangun pagi pikir dewa makan, padahal sayalah dewa itu. Karena di rumah jarang makan ayam, jarang makan apel. Tahu-tahu ada ayam di atas mezbah. Saya sama kawan-kawan begini, kasih rata. Mau dewa ke mau apa ke hantam, selesai. Enggak mati-mati tuh sampai sekarang. Aduh, pencuri kelas berat. Kalau 31 malam Desember itu selalu ada acara disco-disco. Tapi sebelum disco ibadah dulu. Oh, itu daerah kami tuh. Nah, ibadah disco-disco tidak lengkap kalau tidak makan-makan. Nah, dananya mau ambil di mana? Mereka hubungi seksi usaha dana kami. Ini pencuri semua. Tolong atasi dong. Saya bilang aman. Jam 2 pagi tanggal 30 Desember warung tetangga kita bongkar. Serius, ambil beras, telur, mie, tidak lupa kotak uangnya untuk bumbu. Waduh, jadi kita rampok warung orang. Kios begitu, di sini bilang apa sih? Kios ya. Warung ya, kayak gitu ya. Kita ambil semua, masak, makan enak. Sebelum makan majelis berdoa. Majelis tanya, ini siapa dananya siapa? Oh ada tim seksi dana. Saya bilang dengan beberapa kawan, ini model sama semua nih. Iblis semua ini. Majelis langsung doa, Bapa di sorga luar biasa Tuhan. Anak-anak muda yang berjerilalah demi terselenggaranya acara ini Tuhan. Kami akan makan bersama-sama Tuhan. Terima kasih telah memakai pemuda-pemuda kreatif.
Pemuda-pemuda kreatif yang bukan hanya menyiapkan lampu-lampu disko, tapi makanan dengan segala lauk dan bumbunya. Tuhan, kami mohon tahun depan pakai mereka lebih dahsyat. Habis itu tahun depan lebih rusak lagi. Kalau ini 1 warung, 5 warung sekalian. Bongkar karena ada dukungan doa. Kacau. Jadi saudara, saya berbagi ini hanya mau kasih tahu, dulu itu bikin malu nama Tuhan, kita mau gitu loh. Apalagi sekarang sudah kenal Tuhan. Wow, Tuhan baik. Saya pernah tusuk orang hampir mati di muka gereja. Orangnya sudah teriak, Tuhan Yesus tolong, saya hantam terus. Benar. Kasus parah. Pokoknya kalau ke Kupang Timur, di Oepura tanya bilang, bagaimana background pendeta Mel Atok? Saya tusuk orang di muka gereja, 10 tusukan hampir mati. Itu belum yang lain-lain lagi. Tapi Tuhan baik. Saya bertobat, saya pernah KKR, orang yang saya tusuk ada di situ. Serius, aduh kita peluk menangis kayak laki bini, aduh. Saya bilang, aduh bro, maaf bro, maaf. Beta dulu galap. Beta tidak tahu apa, minta maaf, ulang-ulang tuh. Pernah saya KKR satu tempat, ada satu anggota polisi datang, Pak Pendeta masih kenal saya ingat dia. Ini saya aniaya sampai parah. Serius, karena ganggu sepupu saya pukul sampai pecah ancor. Langsung dia bisik saya, dia bilang, untung Pak Pendeta nih sudah jadi pendeta. Kalau bukan pendeta, beta kasih mati. Saya bercanda dengan dia, jangan begitu. Serius loh, orang Timor biar jahat-jahat hormat pendeta. Kita semua Timor, Ambon, Papua itu begitu-begitu, tapi paling hormat pendeta. Dia bilang, untung lu pendeta. Lu bukan pendeta, beta kasih mati lu. Saudara-saudara, mungkin orang bisa malu karena masa lalu, tetapi saya mau bilang sama saudara semua ya, kita yang punya masa lalu gelap gulita, waktu kita ada dalam Kristus, Alkitab berkata, kamu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Makanya akhirnya saya bikin KKR di kampung saya, tutup jalan, macet, sampai orang bilang begini, kami pikir Pak Gilbert. Serius, karena macetnya itu tidak karu-karuan. Tutup jalan yang betul-betul macet, orang duduk. Itu kebanyakan yang mau datang dengar saya khotbah tuh hanya bisa mau pastikan ini bertobat betul atau tidak. Pernah saya selesai khotbah, seorang ibu datang tanya begini, Pak Mel bisa ngomong sebentar? Iya gimana Bu? Tapi Pak Mel jangan tersinggung. Tidak apa-apa Bu, Pak Mel jujur saja, ayam saya dulu Pak Mel yang ambil kan. Saya langsung bilang begini, Ibu betul ayamnya dia hilang, memang saya, tapi kan itu masa lalu. Aduh parah banget, parah asli. Belum lagi yang lain-lain, rusak habis. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Amin. Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu luar biasa. Alasan lain Timotius malu bisa jadi ya, yang bisa menyebabkan Timotius malu, karena Timotius itu hidup di zaman di mana orang tidak peduli kebenaran. Orang tidak peduli kebenaran lagi, saudara-saudara. Apalagi Timotius juga masih muda kan. 1 Timotius 4 ayat 12 dia diingatkan seperti ini ya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di bagian yang lain, Paulus ingatkan Timotius, kamu harus bicara kebenaran, karena akan datang waktunya orang tidak lagi membuka telinga bagi kebenaran, tapi mereka membukanya bagi dongeng. Saudara, saya pikir tidak jauh beda dengan Timotius. Tidak jauh beda dengan Timotius, bahwa kita hidup di zaman di mana
Orang yang suka ibadah seperti adik-adik ini jarang loh. Apalagi di kota Jakarta orang ikut ibadah itu betul-betul orang-orang pilihan Allah. Amin saudara. Sebab Alkitab berkata ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Jadi kalau ada orang yang bisa mempraktekkan firman Allah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Menurut saya ini orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa. Apalagi Jakarta. Waduh, Jakarta pengaruhnya luar biasa. Tetapi saya bersyukur ada gereja-gereja seperti Glow atau gereja-gereja lain yang sangat kekinian dan membawa gereja Tuhan, khususnya orang-orang muda, kepada satu zona yang bernama zona kekudusan. Jahat akan tambah jahat, tapi yang kudus harus tambah kudus. Yang setia harus tambah setia. Itulah kita saudara-saudara. Zaman membuat banyak orang malu bersaksi, tapi anak-anak Tuhan selalu ingat bahwa kita berbeda. Amin, kekasih Allah. Nah, apa solusinya yang Tuhan beri bagi kita supaya kita jangan malu? Ada banyak ayat yang saya siapkan, tapi saya potong-potong saja mengingat waktu ya. Karena saya rindu mendoakan saudara-saudara. Apa solusi dari Tuhan supaya saya dan saudara berkemenangan atas rasa malu, apalagi malu bersaksi, malu melayani Tuhan, malu menyatakan iman? Yang pertama, solusi dari Tuhan, saya simpel saja. Tuhan tunjukkan bahwa Dia tidak malu bersaksi atau mengatakan bahwa kita itu saudaranya Dia. Saudara pernah baca Ibrani 2 ayat 11? Ibrani 2 ayat 11. Saya tidak semua ayat saya potong saja. Ibrani 2 ayat 11. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Anda bisa bayangkan ini? Tuhan buat Anda yang suka malu, Tuhan aja tidak malu ngaku. Misalnya, makanya ini membuat saya tidak malu. Saya kalau baca ayat ini, saya perkatakan kepada diri saya, seolah-olah Tuhan mau bersaksi kepada dunia, Mel Atok itu saudara saya, Mel Atok itu anak saya. Saudara tahu, anak Bapa di surga itu cuma satu, Tuhan Yesus. Cuma satu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang. Jadi anak Bapa itu cuma satu. Tapi waktu kita percaya Dia, kita diadopsi atau diangkat jadi anak. Maka awalnya anak Bapa cuma Yesus, tapi sekarang Dia bukan anak tunggal, Dia anak sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8:29. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadinya dia anak tunggal, tapi waktu kita terima Dia, kita sudah masuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Saya punya bapak sopir, tidak tamat SD, SIM mati dari 1986. Serius. Mama saya juga tidak tamat SD. Sekarang saya diangkat anak oleh Pencipta langit dan bumi. Saya dan saudara diadopsi oleh Tuhan Yesus, penguasa dunia akhirat. Dan Dia tidak malu mengaku mereka saudara saya. Sebut nama masing-masing. Mel Atok itu saudaranya Yesus, Mel Atok itu anaknya Bapa di sorga. Ini menyemangati kita supaya kita pun jangan malu bersaksi bahwa Dia Tuhanku, Dia Bapakku, Dia Allahku, Dia segala-galanya bagiku. Amin. Yang kedua, solusi Tuhan supaya kita jangan malu atau kita dimerdekakan dari rasa malu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita.
Kalau Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Atau hamba Tuhan, gembala saudara, jangan malu bersaksi. Oh, dia gembala saya, dia teman saya. Kalau saudara kita aja kita malu bersaksi, oh Greven itu teman saya. Misalnya kita tidak doa Greven bikin salah, tapi tiba-tiba dia dibikin salah, nggak bisa saya tiba-tiba bilang, oh saya nggak kenal dia. Tidak bisa. Kemarin orang omongin nama Pak Gilbert gila-gilaan. Karena ada video-video tertentu dari Pak Gilbert kan. Saya tetap bilang, saya kenal. Saya kenal. Tidak bisa kita ikut-ikutan orang yang tidak kenal. Orang kenal kok. Kalau dengan manusia aja kita malu mengaku, jangan harap sama Tuhan kita berani. Makanya Paulus, karena dia tuh kan bapak rohani yang tidak disukai banyak orang. Paulus itu. Ya, jadi banyak orang benci Paulus. Makanya Paulus bilang, roh yang ada pada kamu itu ya, atau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, roh keberanian, roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Allah dan tentang aku. 2 Timotius 1 ayat 7. Jemaat baca ayat 7. 1, 2, 3. 8 sama-sama, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi apa? Tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang pendeta Anda. Di jemaat Tuhan di tempat kami kebanyakan pakai nada sambungnya tuh saya. Waktu telepon tuh nada sambung, shalom saya pendeta Melat, ada gitu. Jadi saya salut buat jemaat-jemaat Tuhan tuh yang mau pakai nada sambung itu. Padahal saya itu paling dibenci oleh sejumlah pejabat. Karena saya tegur mereka yang selingkuh, berzina, pencuri, korupsi semua tuh. Saya hantam semua tuh. Silakan nonton YouTube kami. Itu saya babat betul-betul. Karena saya tahu yang tegur Herodes itu Yohanes Pembaptis. Yang tegur tegur Ahab itu Elia. Yang tegur Daud itu Nabi Nathan. Hamba Tuhan itu memang kerjanya begitu. Jadi harus apa adanya. Salah bilang salah. Begitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat di Glow, ya saudara, kalau pendeta saudara diserang kiri kanan, doakanlah. Amin. Jangan tinggalkan, jangan terpengaruh, doakan. Waktu saya pulang dari pelayanan, kok ada, saya kan subscribernya Pak Gilbert. Saya lihat kok video minta maaf. Saya nggak tahu nih minta maaf apa. Oh, bilang video pertama di take down. Saya nggak tahu, serius. Saya kena masuk desa kan. Di desa nggak ada sinyal. Jadi saya akhirnya kasih kabar Pak Gilbert. Saya bilang ini orang pada tanya-tanya saya nih, gimana pendapat Pak Mel? Kalau pendeta lain Pak Mel ribut katanya. Kok Pak Gilbert Pak Mel diam aja? Loh, ini masalah apa? Saya nggak tahu. Karena saya tidak tahu, langsung saya respon lah. Oh, ternyata video Sambo, ya kan? Saya bilang kan Pak Gilbert sudah minta maaf. Ya kita sama-sama orang percaya saling memaafkan saja kan? Iya dong. Jangan sampai setan tipu kita, adu domba kita Kristen dengan Kristen. Tapi ini malam saya tidak bahas Pak Sambo, saudara-saudara. Saya tidak ada urusan dengan Pak Sambo. Saya serahkan ke hukum, kita doakan saja. Tapi maksudnya begini loh. Kalau ada hamba Tuhan, kalau dia pemimpin kita, jangan malu bersaksi dia ya. Kalau dia ada pergumulan apa-apa, kita ada bersama dia. Itu penting ya. Saya nih menguatkan semua jemaat di mana-mana. Karena saya juga tidak mau ditinggalkan oleh jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Karena saya juga tidak sempurna. Saya bisa salah ngomong, saya bisa salah berbuat. Saya juga kasihan juga kalau kita ngomong tiba-tiba salah ditinggalin. Pernah saya salah. Saya minta maaf kepada jemaat. Minta maaf sungguh-sungguh. Saya pikir minta maaf minggu depan sunyi. Ternyata minta maaf minggu depan tidak tampung orang itu gereja. Sampai orang berdiri-berdiri. Hanya jarang dengar ada pendeta minta maaf. Jadi saudara-saudara,
Roh yang ada pada kita tuh roh yang membuat kita tidak malu. Amin. Dia mematahkan roh perhambaan yang membuat kita malu apalagi takut. Roma pasal 8 mulai ayat 14. Jemaat baca. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 14-nya dulu. 1, 2, 3. 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di bagian lain dia bilang roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Karena itu jangan takut dengan apapun, apalagi malu. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Beberapa wajah tidak bersahabat ya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan menjanjikan di balik penderitaan kita ada kemuliaan. Nah itu baru ayat 18 tadi tuh bro. Ayat 18 Roma 8:18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita jangan malu ya, walaupun kita menderita, tapi saudara percaya di balik itu, bahkan sebelum Anda ke sorga, masih di dunia ini saja Tuhan sanggup membalaskan berlipat kali ganda. Saya ulang-ulang diremehkan, dihina, tapi saya tidak malu asal demi kebenaran firman Allah. Hari ini kalau Tuhan berkati pelayanan saya pegang janji Tuhan bahwa di balik penderitaan ada berkat, di balik keberanian kita ada kemuliaan yang Allah siapkan. Jangan berharap Anda bisa pakai mahkota kalau Anda tidak pikul salib. Pikulah salib, bersama Tuhan kita bisa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.